Dosa adalah sesuatu yang mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang budiman, dalam kesempatan pertemuan ini insya Allah kami akan membawakan sebuah tema dosa-dosa yang belum ditembus dengan taubat. Para sahabatku yang budiman, dosa adalah sesuatu yang mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang halus. Orang yang membersihkan hati tanpa adanya taubat itu umpama orang yang menggosok cermin, tapi tak mau menghilangkan kerak yang kemarin. Sekalipun cermin itu bersih dari embun dan kabut, tetap saja cermin melekat aneka kotoran yang mengerak. Jika orang berkaca, maka kotoran halus di wajah tak bisa dilihat dengan jelas. Jangankan komedo, jerawat pun tak bisa dilihat dengan jelas. Sahabat-sahabatku yang budiman, pintu pembendaharaan Allah yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang telah mensucikan atau membersihkan hatinya hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah selama dia belum taubat. Semalah seperti orang yang mati syahid yang belum melunasi utangnya terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia ingin masuk ke dalam pembendaharaan Allah yang tersembunyi, yang mengandung rahasia yang halus-halus, wajiblah dia bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat tidak akan mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan dosa masih juga memohon keampunan. Sedangkan sekalipun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berdosa semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Rasulullah SAW tidak yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan beliau jika memang ada? Maksud taubat adalah kembali, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa tercampak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang ini sudah berhenti melakukan dosa, malah dia sudah melakukan amal ibadah dengan banyaknya. Namun tanpa taubat dia tetap tinggal berjauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah masuk ke dalam golongan hamba yang melakukan amal saleh, tetapi yang berjauhan bukan dekat dengan Allah. Taubat yang lebih halus adalah penghayatan kalimah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dari Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik persyaratan maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu adalah uluhiyah, yaitu Tuhan. Dan yang menerimanya adalah ubudiyah, yaitu hamba. Apa saja yang dari uluhiyah adalah sempurna
dan apa saja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sempurna. Uluhiyah memasok kesempurnaan, tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Jadi ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyah dengan memohon ampunan dan bertaubat sebagai penampung kecacatan. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ma'rifat seseorang hamba, semakin kuat ubudiyahnya dan semakin sering dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan setiap urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber datangnya segala urusan. Para sahabat-sahabatku yang budiman, semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang sering membersihkan diri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya cukupan sekian, semoga ini bermanfaat, menjadikan motivasi untuk hidup kita terus mengabdi dan memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup, wabillahi sabili haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.